Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, khususnya untuk petani cabai dimanapun berada ya. Nah, ini kondisi cabai saya yang sistem tanamnya tanpa mulsa, karena ya memang ada beberapa alasan kenapa memilih sistem tanpa mulsa. Ya, salah satunya memang lahan kita di sini jauh dari sumber air, hanya memanfaatkan air hujan. Selain itu juga dengan adanya modal yang minim, jadi petani nekat aja lah kita ya. Nah, jadi luas lahan itu setengah hektar ya. Dari awal olah lahan sampai panen itu tidak menghabiskan 10 juta, dan alhamdulillah petikan keempat itu modal sudah kembali. Nah, jadi selanjutnya itu tinggal ya hasil saja lah ya. Nah, jadi untuk kali ini saya mau berbagi informasi saja ya, untuk merinci berapa modal yang keluar dari awal sampai panen saat ini. Oke ya kawan, jadi ini rincian yang sudah saya catat ya, sekedarnya saja lah ya, yang penting ini hanya sekedar berbagi informasi saja. Nah, jadi luas lahan yang saya tanam itu setengah hektar. Untuk yang pertama itu biaya bajak per setengah hektar itu biaya 1.500.000 ya, itu sudah bentuk bedengan. Kemudian yang kedua, pupuk dasar itu menggunakan kotoran ayam ya, koir ayam itu 100 sak dan harganya per sak itu 23.000. Jadi pupuk dasar kita sistemnya tabur ke lubang tanam ya. Jadi sebelumnya kita buat lubang tanam terlebih dahulu dengan menggunakan cangkul ya, ada video saya. Terus yang kedua itu dolomit 5 sak ya, dolomit 5 sak harga 30.000, jadi jumlahnya 150.000. Itu sama seperti kue ayam, ditaburkan per lubang tanamnya saja. Terus pupuk kimia yang pertama itu Ponska 4 sak, harganya 150.000, jadi totalnya 600.000. Kemudian Poska Plus 2 sak, harga 225.000, jadi totalnya 450.000. Kemudian Partipos ya, untuk fosfat kita menggunakan Partipos yang murah-murah saja ini, 2 sak, harga 170, jadi totalnya 340.000. Terus KCL kita hanya menggunakan 1 sak ya, harga 380.000. Kemudian urea ya, urea hanya menggunakan 10 kilo ya, 10 kilo setelah harga ecer itu 5.000 ya, jadi total 50.000. Urea ini kita gunakan waktu pemupukan pertama saja ya, waktu pertama pemupukan. Jadi pemupukan itu sistem full tabur ya, secara berkala, dan jumlahnya pun berkala juga, jumlah pupuknya berkala. Nah, untuk selanjutnya pestisida ya. Jadi pestisida ini taruhlah insektisida, fungisida, termasuk pupuk daun ya, kemudian asam umat ya, kita global itu kurang lebih 1 juta ya, dari awal sampai panen. Kemudian pekerja kita 2 kali bantuan pekerja 4 orang, itu waktu pembuatan lubang tanam sekaligus penaburan kue ayam dan dolomit, itu 4 orang 1 hari. Kemudian yang kedua 4 orang lagi waktu penyiangan, apa istilahnya dangir, kalau tempat kita itu dangir ya, dangir pertama dengan cangkul, sederhana saja.
itu 4 orang juga. Nah per orang itu satu hari 100 plus uang makan rokok 100, jadi 500. Jadi 4 orang 2 kali bekerja ya, itu total 1 juta. Kemudian bibit ya, benih kita hanya menggunakan bibit turunan ya, 7 kilo kita buat benih sendiri. 7 kilo itu waktu pembelian benih itu harga 30.000 ya, jadi 210.000 itu untuk benih. Kemudian pindah tanam kebetulan ya, kita hanya tanam sendiri dan dibantu keluarga lah ya, sambatan taruhlah, itu hanya mengeluarkan uang makan dan rokok ya 200.000, itu sudah cukup. Dan sistem benihnya itu hanya cabutan ya, sistem cabutan, tidak kolibet. Nah jadi ya total keseluruhan ya yang dari saya rinci tadi itu jumlahnya 8.180.000 ya. Nah itu taruhlah sampai panen ya, mulai panen. Nah untuk panen ya, dari petikan pertama kita mendapat 12 kg harga 40.000, petikan kedua 30 harga 36, turun saat itu ya. Terus petikan ketiga 74 kilo ya, harga 40.000, naik lagi. Terus petikan keempat 98 kilo ya, harga naik lagi 44.000 ya. Nah jadi totalnya itu 214 kg petikan keempat. Nah jadi rata-rata harganya 40.000 ya, berarti 214 dikali 40.000 yaitu 8 juta ya, 400 sekian lah ya. Nah jadi modal awal kita sudah kembali. Nah seterusnya kita karena panen, berarti kalau kita mengeluarkan biaya sudah diambil dari hasil panen. Nah, jadi seperti itu. Nah berarti untuk petikan yang selanjutnya, panen selanjutnya itu tinggal kita hasilnya ya, tidak asing lagi. Setiap pemetikan selanjutnya itu selalu meningkat sampai ke panen rayanya. Rata-rata biasanya itu ke 10, 11 ya. Nah disitulah ya, kemudian nanti setelah panen raya nurun. Nah, rata-rata sampai ke 20 kali petikan lah ya untuk habis panen. Nggak usah muluk-muluk lah ya, sampai panen dapat 3 ton sajalah. Nah itu sudah berapa hasilnya. Yang jelas keuntungan ataupun hasil itu ya otomatis faktor utama adalah harga ya, harga panen kita. Jadi alhamdulillah untuk bulan ini Januari ya tahun 2025 itu harga lumayan lah. Oke demikian ya saudara-saudara, kawan-kawan ya, hanya sekedar berbagi. Mohon dukungannya ya supaya channel saya ini berkembang ya, saling berbagi informasi. Terima kasih saya ucapkan atas segala perhatian. Sampai ketemu lagi ya, sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.